Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat judulnya ngeri ya. Gerakan Rakyat Selamatkan Pemilu. Aktivis dan ex-Panglima TNI turun gunung. Ini kayaknya siaga 1 atau siaga merah ini. Kita lihat seberapa jelas potensi bahaya cawe-cawe hingga Gatot Nurmantio turun gunung. Ini di Metro TV ya. Kita lihat ya. Yang nonton berapa? 167.000 satu hari yang lalu. Yang komentar 1.229 ya. Kita lihat ya. Nggak bisa. Cawe-cawe, apakah memang hal-hal itu yang terjadi pada saat ini? Dan kemudian apa indikasinya sehingga kemudian Pak Gatot yakin bahwa ada potensi perpecahan di negara kita nanti pasca pemilu kalau ini dibiarkan berlanjut begitu? Perang saudara? Perpecahan? Bang, ini sudah terlihat di depan mata. Mulai dari undang-undang yang mengatakan bahwa kan undang-undang bahwa pejabat publik, bupati, wali kota, gubernur dipilih secara langsung. Tapi ini PJ bisa diangkat sampai 2 tahun. Dan kemudian sekarang ini 50% lebih adalah baik gubernur, wali kota itu adalah PJ. Diangkat Apa oleh maksudnya? Jokowi. Ini adalah strategi untuk supaya bisa mengendalikan. Buktinya ketika rapat bupati, wali kota, gubernur, ketika ditanya dievaluasi berapa lama, Mendagri setiap 3 bulan. Presiden mengatakan akan saya evaluasi dan saya amati tiap hari dan bisa saya tegur dan saya ganti. Ini kan Luar biasa ya. luar biasa. Luar biasa ya. Bisa mengganti wali kota, bupati, gubernur kapanpun saja. Bukankah ini seperti raja? Bukan Raja. ini persiapan. Patut saya menduga boleh persiapan ini. Ini yang pertama. Persiapan apa? Yang kedua, Presiden tidak menegur Gibran untuk menjadi wakil presiden. Artinya presiden ikut sama-sama. Kemudian kita tahu semuanya kecurangan-kecurangan. Digembosinya. Dia udah mulai marah ya, Gatot Nurmantio. Pakai tangan kiri dia. Itu dalam budaya Jawa sangat menunjukkan kemarahan ya terhadap lawannya dengan cara yang sudah mencapai puncaknya ini. Marah kepada siapa? Kita semua tahu. Marah terhadap kecurangan dan persiapan kecurangan yang dikendalikan melalui pejabat-pejabat yang diangkat secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri dan Presiden Joko Widodo. Ya, mobil Amin di Sumatera Utara, Jalan Sudirman, 7 oleh Disub. Kemudian aparat dari Tangan kiri ya. Banyak lagi gambar kepala desa dikumpulkan. Di Senayan, Ini di GPK. bukan saya saja, di pelosok-pelosok dari survei dari generasi muda IPI menyasar semuanya dan mereka mengerti itu, melihat dan sangat berbahaya. Bahkan dunia internasional mengatakan untuk mengetahui hasil pemilu di Somalia itu perlu waktu 20-30 hari. Di Amerika 2-3 hari. Yang paling efektif Indonesia 1 bulan sebelumnya udah tahu. Ini anekdot di luar negeri loh. Inilah yang sama-sama saya mengajak sebagai anak negeri yang bertanggung jawab, pemilik negeri ini kita bersama-sama siaga agar ini jangan terjadi dan negeri ini bisa melakukan pemilu dengan jujur. Caranya gimana? Dan tidak terjadi apapun juga. Ya, Pak Gatot, salah satu persoalan juga dikhawatirkan adalah mengenai ketidaknetralan aparat TNI dan Polri. Sebagai mantan Panglima TNI, Pak Gatot, apakah itu mungkin saja memang bisa terjadi pada organisasi TNI pada saat ini? Mungkin di lapangan ya, mungkin di lapangan. Karena tekanan dari atas kan, mungkin. Gimana jawab Pak Gatot? Bung, kalau saya melihat pernyataan dari Panglima TNI ketika dilantik bahwa TNI akan netral, 1. Yang kedua, Kepala Staf Angkatan Darat mengatakan TNI AD pasti netral dan saya tidak mau mengorbankan. Ini ada permainan berbahaya ya di kalangan elit politik hanya untuk ya mengejar impian-impian ambisi-ambisi duniawi tanpa
memperhatikan aspirasi luas yang berkembang di masyarakat. Jadi segala cara dipakai untuk memperebutkan ya, penguasaan sumber daya ekonomi dan kekuasaan. Dan tampaknya perlawanan dari civil society begitu menguat sekarang, yang nanti kita khawatirkan adalah terjadi benturan ya di antara kedua belah pihak, antara pendukung kejujuran dan pendukung kebatilan atau pendukung kecurangan. Dan yang rugi jika ada chaos dan benturan yang keras, nanti yang rugi adalah kita semua, karena ambisi segelintir pemimpin-pemimpin politik di negeri ini yang kita sayangkan ya, memiliki ambisi dengan cara sadar atau tidak sadar mengorbankan rakyat banyak. Institusi untuk membuat yang negatif. Kemudian Pangdam Jaya, Majen TNI Hasan mengatakan bahwa TNI akan netral. Bung, kalau seorang jenderal, baik mayor jenderal, kemudian letnan jenderal dan jenderal mengatakan TNI akan netral, kemudian TNI tidak netral, itu pasti dia mengatakan, Bapak aja ngomongnya seperti itu. Apa bedanya Bapak? Seperti kuat. Pakai rok saja Pak ke kantor. Itu akan kotor dan jelek sekali di mata prajurit. Tapi yang paling penting, Bung, bahwa TNI itu semua pernah disumpah. Dan itu akan melanggar sumpahnya. Tidak mungkin seorang yang sudah jenderal, umurnya tidak panjang lagi seperti saya, paling berapa tahun lagi, yang lainnya juga, terus mengorbankan jejak digital, mengorbankan jati dirinya, dan sangat menyedihkan dan sangat tabu bagi seorang TNI kalau dikatakan sebagai pengkhianat negara. Habis itu. Pengkhianat berarti kalau dia tidak netral. Karena pengkhianat negara itu adalah kejahatan yang tertinggi dan terjelek di suatu negara. Satu contoh kerajaan di Jawa Tengah. Itu kalau kita mau ziarah ke makam raja-raja, ada tempat anak tangga yang harus dilewati. Saya tanya kenapa ini? Ini Pak, pengkhianat kerajaan dikuburkan di sini Pak, supaya selamanya orang nginjak-nginjak dia. Itulah pengkhianat. Dan tidak mungkin seorang Panglima TNI sekarang, kemudian Kasat, kemudian melakukan pengkhianatan ya, mau mengorbankan jati dirinya, hanya tinggal sebentar lagi dan hanya karena patuh sama Jokowi. Tidak mungkin itu. Dia nyebut langsung ya nama Jokowi ya. Saya yakin TNI memegang sumpah dari bawah sampai atas, mereka tidak akan mau menjadi pengkhianat negeri ini. Ya, ada contoh kasus. Tampaknya nothing tulus ya, seperti Rocky Gerung. Dia belak-belakan mengkritik Jokowi dan mengingatkan ya, jangan sampai terjadi pengkhianatan di kalangan elit. Elit dari TNI hanya untuk menuruti ambisi Jokowi, dan dia mengatakan itu secara terbuka ya di ruang publik melalui Metro TV, yaitu Gatot Nurmantio. Satu peringatan yang sangat jelas, sangat terang cahaya matahari di waktu pagi. Kasus yang terbaru Pak Gatot, seperti kemudian wajah Dandim Soekarjo yang kemudian disandingkan dengan salah satu paslon. Dandim sudah mengatakan nama dan wajahnya memang dicatut oleh orang lain. Tapi menurut Anda apakah memang pencatutan aparat TNI ini memang benar terjadi, ataukah memang ada indikasi TNI itu tidak netral begitu di sejumlah daerah? Coba cek kalau Dandim itu benar. Saya katakan itu Dandimnya itu sakit jiwa atau gila. Tidak mungkin seorang Dandim dia mau melakukan seperti itu. Dan kan sekarang banyak ahli melihat bahwa itu foto diambil kemudian dijejerkan, diproduksi lagi seolah bersebelahan. Jadi hampir saya katakan, saya hampir tidak percaya seorang Dandim berani melakukan seperti itu. Bukan dia penakut, tapi dia takut malu. Dia takut harga dirinya. Dia punya harga diri. Dan punya jati diri. Tidak mungkin itu. Baik, Pak Gatot, kita akan tampilkan dulu pernyataan dari... Dan hanya harga diri, jati diri yang kita miliki. Oke, baik. Pak Gatot, kita dengarkan dulu pernyataan dari Yusuf Kala berikut ini ya. Yusuf Kala. Beliau kan dalam pidatonya selalu mengatakan, memerintahkan TNI Polri dan seluruh aparat negara untuk netral. Jadi di sini kalau tidak netral berarti aparat. Tapi kan ucapan Jokowi itu harus dibaca dengan terbalik ya. Dengan
tafsir yang sebaliknya. Kan itu yang dulu disimpulkan oleh almarhum Azumari Azra. Ya. Jadi kalau memerintahkan netral itu maksudnya harus dibaca sebaliknya. Apa begitu? Untuk kasus yang sepenting ini, Jokowi masih harus ditafsirkan, ucapannya harus dibaca bahwa nanti prakteknya itu harus yang sebaliknya. Ngerti nggak maksud saya? Iya kan? Itu tidak melaksanakan perintah presidennya. Dan saya selalu ingatkan bahwa netralitas itu tercantum dalam adilnya dalam sumpah seorang presiden. Sumpah seorang presiden itu dimulai dengan demi Allah, saya akan melaksanakan tugas ini sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Kalau tidak adil melanggar sumpah itu. Ya, Pak Gatot, itu adalah pernyataan dari Yusuf Kala yang mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk netral begitu. Adil. Pak Gatot, menurut Anda apa yang sekarang harus dilakukan oleh Pak Jokowi supaya kemudian betul-betul bisa memastikan bahwa penyelenggaraan Agak sukar pemilu ya. ini netral? Apa yang harus dilakukan supaya kemudian meyakinkan publik bahwa penyelenggaraan pemilu ini tidak mendukung salah satu paslon dari pihak pemerintah? Agak sukar ya. Sebenarnya tidak sulit. Sampaikan saja kepada semua bupati, wali kota, dan gubernur. Sampaikan kepada Panglima TNI dan Kapolri. Sampaikan kepada KPU dan Bawaslu. Bahwa saya perintahkan kalian netral semuanya dan saya akan awasi dan masyarakat mengawasi. Apabila terjadi kecurangan, jangan dibela, langsung disidangkan. Ya, jangan kamuflase gitu. Dan ingat, khususnya untuk prajurit TNI. Perintah presiden netral itu adalah perintah atasan. Melanggar atasan adalah melanggar sumpah. Siapapun dia, agama apanya, mereka pernah bersumpah. Di atas kitab sucinya masing-masing. Mengatakan, demi Allah saya bersumpah akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga ada sumpah yang mengatakan akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan. Atasan, presiden sudah mengatakan netral. Panglima TNI netral, Kepala Staf Angkatan Darat netral, bahkan Pangdam Jaya netral. Kalau membantah itu, siapapun yang merintah, berarti TNI tidak takut sama Tuhan itu. Kualat dia, durhaka dia. Begitu. Oke, Pak Gatot Nurmantio, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Tapi persoalannya rakyat itu sudah cenderung untuk kehilangan harapan ya. Bahwa pemilu sekarang ini tampaknya penuh dengan hal-hal yang tidak dikehendaki dan masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Pak Gatot yang bisa bicara sekarang dan tokoh-tokoh bangsa ini yang bisa bicara tentang bagaimana sebuah perhelatan pertarungan politik itu bisa dilakukan dengan jujur, adil, netral, dan tidak membelah bangsa ini karena permainan politik yang culas pada tingkat elit. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.